Sahabat pembelajar berjumpa kembali bersama Imade Sidiasa Belajar Jadi Guru dalam Celotehan. Celoteh kita hari ini membahas tentang informasi mengenai kesederhanaan Bapak Mahfud MD. Bapak Mahfud MD adalah seorang tokoh hukum dan politik Indonesia, bukan hanya dikenal atas kontribusinya dalam dunia keadilan dan pemerintahan, tetapi juga sebagai sosok yang menerapkan prinsip hidup sederhana terencana dalam kehidupan sehari-harinya. Di balik sorotan panggung politik, Mahfud mempraktikkan gaya hidup yang mengutamakan kebijaksanaan finansial dan keberlanjutan. Hal ini terlihat juga rumahnya yang sangat sederhana, padahal beliau selain sebagai dosen beliau pernah menjadi anggota DPR RI. Menjadi menteri dari beberapa presiden, ketua MK dan masih banyak jabatan yang pernah beliau emban. Nah, seperti apakah kesederhanaan rumah Bapak Mahfud MD di Yogyakarta? Mari kita ikuti penelusuran channel Kenong Jalan-Jalan. Namun sebelum kita lanjut, bagi sahabat pembelajar yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen dan share channel ini untuk mendapatkan celotehan terupdate. Bagaimana pendapat sahabat pembelajar? Silahkan sampaikan pendapatnya di kolom komentar. Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya channel Kenong Jalan-Jalan. Mau ajak teman-teman untuk jalan santai. Ini saya ada di Jalan Anggrek, tepatnya tidak jauh dari Bapia Patuk 25 Bandara Jaya Pusat. Kalau kalian ke Jogja itu ada oleh-oleh terbesar yang ada di depan Bandara Adi Sucipto. Itu ada Bapia Patuk 25. Jadi sangat terkenal sekali. Yang saya lalui ini Jalan Anggrek. Kalau ke depan sana itu, kalau ke kiri itu ke Jalan Jogja Solo atau ke Prambanan. Kalau ke kanan itu ke Magelang bisa, sama ke Jogja Kota, Wonosari, dan Kulon Progo. Oke, kita lanjut lagi jalan-jalan. Ini kalau weekend ini jalan utama biasanya banyak pejalan kaki, goes, terus orang lalu lalang sibuk. Gede bangunannya. Ini ada Warmindo. Ini di sini itu banyak sekali rumah-rumah yang desainnya menarik itu. Jadi kalau kalian ke Sleman itu jalan-jalan ke sini, ke depan sana itu nanti sampai perumahan-perumahan elit yang ada di Sleman Utara. Jadi ini ada rumah elit, ada rumah minimalis, ada rumah sederhana, dan banyak bangunan modern, klasik, dan banyak lagi yang ada di Jalan Anggrek ini. Like, comment, and subscribe. Dan share. Jadi saya ini nanti akan ke rumah sekitar di komplek Bapak Mahfud MD. Tidak jauh dari sini teman-teman. Jadi kurang lebih sekitar 1 kilo dari bandara itu sudah dekat rumahnya Bapak Mahfud MD. Ini di sini itu banyak. Tadi udah saya temuin Warmindo, Burjo. Di sini banyak. Jadi warung mie dan kopi, Burjo, bubur kacang hijau itu andalannya para mahasiswa bila kuliah di Jogja. Itu sangat ramai sekali karena selain murah dan menunya banyak pilihan dan disukai oleh biasanya warga atau mahasiswa yang kuliah di Jogja. Ini ada PT Mirota. Nah, ini gudang ini, jadi gudang untuk grosir. Kurang paham nih, grosir apa? Alat rumah tangga atau konsumsi rumah tangga.
ada Aryamat. Jadi desainnya seperti Alfamart tapi namanya Aryamat. Kemarin tuh desainnya kayak Indomat tapi namanya Jogjamat, dan masih banyak sekali. Tuh. Ini sambil cerita aja teman-teman. Jadi kalau ini lurus, nanti tembusnya Rumah Sakit Hermina. Rumah Sakit Hermina, nanti belok kiri itu nanti akan tembus Ring Road Utara. Nah, Ring Road Utara dekat SMA Depok gitu nanti. Nah, kalau kita belok kiri nanti akan tembus Selokan Mataram. Jadi Selokan Mataram itu peninggalan zaman Jepang ya kalau nggak salah itu. Jadi itu belok kanan nanti ketemu Selokan Mataram. Nah, Selokan Mataram ini itu panjangnya sekitar kurang lebih 31 km. Sangat panjang sekali. Jadi seperti irigasi. Nah, irigasinya nanti buat mengairi sawah-sawah yang ada di sekitar Selokan Mataram situ. Itu peninggalan zaman Jepang itu. Dulu itu namanya Kanal Yoshiro. Jadi sebagai cagar budaya yang ada sekitar Jogja. Itu terkenal sekali Selokan Mataram itu teman-teman. Namanya Sambilegi Kidul. Nah, kita udah memasuki Sambilegi Kidul. Nah, kalau nanti tol Bawen Jogja itu lewatnya di atas Selokan Mataram itu. Karena yang saya sebut tadi itu sebagai bangunan cagar budaya. Jadi tidak boleh dirubah. Jadi Sultan itu tidak membolehkan untuk sawah-sawah yang dekat Selokan Mataram itu tidak boleh untuk dibuat jalan tol atau diruk, karena akan mengurangi area pertanian yang ada di situ. Maka dari itu nanti tol Bawen Jogja itu dibuat melayang. Nanti saya akan review kalau udah 60% jadi kayak apa tol yang ada di irigasi dekat Selokan Mataram itu. Jadi bagus sekali itu, airnya jernih dan di situ pemandangannya bagus karena berupa hamparan sawah dan bisa melihat Gunung Merapi. Ini kalau mau ke Jombor juga bisa lewat sini. Nah, ini tidak jauh dari komplek ini, kita akan masuk ke Nanggulan, Kecamatan Depok, Mangkuwo, Sleman, teman-teman. Jadi di sini itu ada seorang akademis, hakim, politikus, itu namanya Bapak Mahfud MD. Nah, kita lewat sini, masuk gang sini. Jadi dulu itu pernah menjadi menteri, pernah menjadi sini. Kita jalan-jalan, kita memasuki gang. Permisi Pak, rumahnya Pak Mahfud itu di sini Pak ya? Oh, jalan-jalan aja, pengen lihat. Oh. Anu tuh perapatan pertama itu Pak Mas. Iya. Ke barat lagi. Oh, yang depan masjid tuh Pak ya? Iya, depannya. Iya. Oh. Di rumah terus kok. Di rumah. Oh. Kan itu jangan nggak jadi. Oh. Iya. Kadang di Jakarta, kadang di sini ya. Oh. Oh, masih dijaga aparat. Oh, masih dijaga Pak ya. Tapi kalau boleh lewat depan rumahnya boleh ya? Pak, makasih Pak ya. Nah, ini teman-teman, jadi kita melewati gang yang mau masuk ke rumah Pak Mahfud MD di sini. Yang jadi riwayatnya itu Pak Mahfud MD itu dia itu lahir di Madura, di Sampang. Jadi dia itu menterinya era Gus Dur juga, Menteri Kehakiman dan HAM, terus pernah menjadi MA
Mahkamah Agung, ketua MA, terus pernah menjadi Menko Polhukam zamannya Pak Jokowi, terus anggota DPR RI pernah. Jadi banyak sekali dia sebagai akademisi, politisi, hakim di eksekutif, legislatif, yudikatif, dan banyak lagi. Pernah diusung menjadi cawapresnya PDIP mendampingi Bapak Ganjar Pranowo. Hai teman-teman. Jadi Pak Mahfud ini aktif juga di berbagai kuliah umum di kampus-kampus untuk mencerdaskan mahasiswa, terutama Fakultas Hukum. Terus juga memberikan tausiah di masjid, juga punya broadcast untuk wawancara tentang kebangsaan, terus di undang-undang TV untuk memberikan pendapat tentang hukum. Jadi banyak sekali prestasinya. Dan kita akan masuk di sini. Nah, kita masuk gang sini. Nah, ini rumahnya ini depan masjid ini, Masjid Darul Ikram. Itu catnya warna pink. Nah, kita memasuki gangnya. Jadi lingkungannya kayak gini, sangat asri, rapi, tenang, damai. Nah, ini. Nah, dulu pernah kadang pulang ke Jogja, kadang tinggal di Jakarta. Nah, ini rumahnya teman-teman. Oh salah. Lebaran di masjid sama jamaah. Di masjid sini, Bu? Iya. Oh. Rumahnya kan sebelahnya itu. Iya. Tapi sekarang mungkin di Jakarta ya? Kemarin habis lebaran di sini terus ke Jember. Oh, ke Jember. Habis dari Jember ke Madura. Ke Madura, almarhum orang tua ya? Iya. Oh. Berarti open house kemarin sini, Bu? Enggak. Enggak open house? Enggak, karena hanya di masjid terus dia langsung. Oh, itikaf aja kemarin ya? Masa dari mana? Saya dari Kalimantan. Kalimantan. Iya. Pengen Terus ketemu. nggak pengen lihat rumahnya aja. Pengen lihat udah balik itu. Oh. Ini rumahnya, ini ke sini nomor 2. Oh. Belok kanan ini, Bu? Nah, ke kanan nomor 2. Oh. Terus persis di depan masjid. Depan masjid. Kita punya 2 muka. Oh. Terus bisa juga nanti ini ke selatan ada gang masuk. Masnya masuk ke kanan. 1, 2 juga. 2 juga itu punya Mas. Oh, Pak Mahfud ya. Tembus sampai belakang. Iya. Nggih. Waktu mudanya ngajar di kampus-kampus di sini, Bu ya? Iya di UI ya. UII, Oh, ya. kuliahnya juga di sini kan? Sekolahnya PHIN. Oh, PHIN. Terus UII. Oh. Terus S2-nya dia di Amerika. Oh, gitu ya. Ya, Iya. pas anaknya nomor 3 lahir itu dia masih di Amerika. Terus di situ dia S3 di UGM. Oh, oke. Profesornya di UGM. UGM ya, S2 S3 ya, Bu ya. Iya. Bu, makasih ya, Bu ya. Kebetulan kita bertetangga udah puluhan tahun. Iya, jadi sering sawung kayak orang Jawa. Sejak anak saya TK sampai sekarang anak saya S3, Iya. anak beliau juga sama, kebetulan sama. Oh, satu kampus gitu, Bu? Enggak, anak saya UII, Wawan di UGM. Oh, oke. Dia dokter tulang. Oh. Sekarang ngajar di UNY, Wawannya. Bukan tugas di Rumah Sakit Sarjito itu? Oh, enggak, Belum? enggak. Dia ngajar. Ngajar aja? Dokter tapi ngajar, yang Mas Wawan. Oke. Iya. Bu, makasih, Bu. Lihat aja di sini. Iya, sambil lewat aja, Bu. Di depan masjid boleh. Boleh ya? Oke. Mari, Bu. Gitu, teman-teman. Kita lanjutkan lagi. Oh, gini. Kita belok kanan. Kita belok kanan. Jadi tadi salah arah tadi saya. Ternyata di sini ada masjid lagi. Nah, kita lanjutkan lagi aja. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye. Di sini itu jalannya itu gangnya itu nama jalan buah semua. Jadi jalannya itu nama buah
Gang Apel. Nah ini rumah Pak Mahfud MD nih. Nah ini teman-teman. Jadi rumahnya sederhana sekali. Nih lantai 2 dan tidak terlalu besar. Jadi untuk pejabat yang memulai ini teman-teman. Dia warnanya putih sama pink. Nah, kita lanjut lagi. Lanjut lagi aja. Ini Jalan Teratai namanya. Jalan Teratai. Jadi rumahnya cukup sederhana untuk pejabat publik itu. Tapi patut kita ikuti keteladanannya. Tidak bermewah-mewah dan tidak terlalu mencolok gitu teman-teman, di antara rumah-rumah yang lain. Jadi kayak gini suasana lingkungan rumah dekat Bapak Mahfud MD. Jadi saya itu pernah dengar kata-katanya bahwa dia pernah berkata, orang yang tidak jujur itu kalau tidak hancur secara material pasti akan hancur secara moral. Itu kata-kata yang bagus kita teladani. Harga dirinya hancur dan di akhir pengabdiannya itu tidak punya martabat sama sekali. Sebaiknya kalau hidupnya dipenuhi kejujuran dalam bertindak, berperilaku, minimal hidupnya itu akan tenang di akhir hayatnya. Itu sangat bagus sekali kuotanya. Mungkin sampai di sini teman-teman. Jadi ini sedikit mereview rumah Pak Mahfud MD.